Pemirsa, apa kabar? Saya Mai Crescentia kembali menyapa Anda di dialog eksklusif kita hari ini. Dan hari ini saya berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Di samping saya sudah ada Ibu Kadis Kesehatan. Bu Kamelia, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik. Dinkes lagi menjadi sorotan nih dari berbagai media karena kabar hepatitis A di tiba-tiba IPB. kita jadi trending topik ya Mbak ya. Tapi baiklah Bu Kadis, mungkin bisa meluruskan berbagai pemberitaan media soal IPB baru belakangan ini sudah mengumumkan darurat hepatitis A di lingkupnya dengan status KLB. Baik, Mbak Mai, sebetulnya kami dari Dinas Kesehatan, pertama kami mendapat berita itu melalui WhatsApp. Kebetulan ada alumni IPB yang bertanya pada saya, yaitu tanggal 8 Mei, Selasa malam kalau tidak salah. Mereka 8 Mei, hari Selasa malam. Dari WA itu mereka menyampaikan bahwa sudah terjadi ada mahasiswa beberapa yang mengalami sakit hepatitis, kemungkinan katanya hepatitis A. Nah, mereka mengalami kebingungan harus bagaimana dengan jumlah yang sudah cukup banyak, kurang lebih waktu itu dikabarkan sekitar 20-an. Nah, saya WA itu langsung tidak jawab dengan WA, tapi saya langsung telepon. Saya bilang, Bu, kalau begitu kami akan turun besok ke lapangan. Tim dari Dinas Kesehatan, kebetulan kita ada istilahnya tim reaksi cepat lah yang dikelola oleh P2PKL dengan teman-teman. Nah, hari Selasa, hari Rabu pagi itu kan kita libur nasional ya, menikmati libur, ada pilkada nih. Nah, tetapi anak-anak kami terjun ke kampus. Nah, setelah ke kampus ternyata teman-teman kami memang betul menemukan beberapa mahasiswa yang mungkin pada saat itu juga ada yang sakit di kampus, di asrama mereka, ada juga menurut informasi yang masih dirawat di rumah sakit, dan sebagian ada yang memang pulang kampung. Nah, itulah yang kita akhirnya melakukan tim surveillance kami, turunlah di lapangan pada hari Rabu itu juga gitu. Ketika tim survei turun, apa yang didapatkan, Bu? Waktu itu kita turun, kalau tidak salah, kita langsung melakukan pemeriksaan ya. Kita langsung melakukan pemeriksaan, wawancara dengan mahasiswa atau juga dengan pengurus yang ada di situ. Nah, ternyata kita langsung juga tidak hanya tim dinas, sebetulnya kita mengajak dari puskesmas setempat, karena kebetulan wilayah kampus IPB ini ada di Kecamatan Dramaga, dan di situ kepanjangan tangan dinas itu ada UPT Puskesmas Dramaga. Nah, kita langsung melakukan screening lah ya di situ. Saat itu juga pemeriksaan, kita memeriksakan, ternyata kalau menurut catatan kami pada saat kita memeriksakan itu hari Jumat ya. Nah, dilakukan investigasi pada saat itu, di mana pada hari Rabu yang itu langsung kita investigasi. Minggu itu juga pokoknya, Bu. Ya, pada saat itu juga kita investigasi, jadi kita menyatakan wah kemungkinan ini betul ada kasus hepatitis. Kita belum menyatakan KLB karena kita pada saat itu kita ingin melihat seberapa besar kasus itu sebetulnya yang ada. Nah, kita menjadwal hari Jumatnya kita melakukan pengobatan screening screening massal terhadap mahasiswa. Nah, ternyata dari 300, karena kan tidak mungkin langsung ada 300, secara bertahap kita lakukan pemeriksaan dari gejala klinis mereka, ya biasanya ada demam, ada lemas, terus warna air kencing berubah, kemudian biasanya mata sudah menjadi kuning gitu. Nah, kalau yang ditemukan itu langsung oleh tim kami ini dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa laboratoriumnya. Baik, sekali lagi kita luruskan, Bu, kalau pemberitaan media kan ini penyebaran virus dan juga wabah, jadi mana yang benar? Hepatitis A ini Mbak Mei sebetulnya disebabkan oleh virus, tapi dia belum menjadi wabah, karena pengertian wabah itu kalau sudah mungkin secara menyeluruh masyarakat terkena penyakit hepatitis gitu. Tetapi ini kan belum menyeluruh, dan ini yang namanya hepatitis A ini disebabkan oleh virus hepatitis A. Jadi hepatitis A ini, virus ini ada beberapa, Mbak. Ada hepatitis A, virus B,
virus C, virus non A non B. Dari semua virus itu salah satu bentuk kuman penyakit lah ya. Itu yang paling ringan sebetulnya virus hepatitis A ini, karena dia akut ya, gejalanya jelas dan sebetulnya boleh dibilang dia self-limiting disease. Gitu. Dengan melihat jumlah penderita begitu Bu di IPB mahasiswanya, apakah untuk Kabupaten Bogor sendiri ini sudah ditetapkan KLB? Nah, dengan kita melihat akhirnya dengan beberapa hari itu kita melakukan pemeriksaan dan jumlahnya cukup banyak dalam waktu 1 bulan ya. Dalam waktu 1 bulan ini kita lihat kasusnya ternyata ada peningkatan, yang tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian ada kelipatan kasus terjadi, barulah kita berani menyatakan bahwa ini sudah terjadi. Rata-rata penyakit ini disebabkan karena apa, Bu? Yang jelas satu penyebabnya adalah tadi virus ya. Virus itu kan makhluk hidup virus hepatitis A. Tetapi bagaimana penularan ini terjadi, pemirsa, bahwa ini semuanya melalui mulut. Ya, ditularkannya melalui mulut kita, melalui makanan, ya, melalui air minum, melalui alat makan, melalui gelas, melalui air, melalui tangan kita yang tidak bersih. Jadi apa yang harus diwaspadai Bu Kadis soal gizi seimbang, keamanan pangan? Oke, yang paling baik adalah ya mungkin punten ya Bu, anak-anak ini kan mungkin mereka jauh dari orang tua, tinggal di asrama, terkadang mungkin mereka juga stres dengan kegiatan, daya tahan tubuh mereka turun, makan juga seadanya setemuknya, kebetulan makanannya tidak hygiene. Nah, inilah yang menyebabkan kuman masuk ke tubuh mereka, bereaksi, ada masa inkubasi, muncullah infeksi pada tubuh mereka. Dengan melihat kejadian ini, Bu, penanggulangan seperti apa yang dilakukan oleh Dinkes mungkin bekerja sama dengan IPB? Baik, kita sudah mencoba membuat jadwal bersama, bekerja sama dengan pihak IPB kemahasiswaan ya kalau tidak salah, dan bagian humas mereka. Kita menjadwal yang pertama kita screening untuk seluruh mahasiswa yang ada. Karena ini terjadi ternyata pada mahasiswa semester pertama, yang banyak baru-baru, mungkin tinggal di kampus, jauh dari orang tua, ya mungkin homesick juga. Nah, itu kita coba screening terhadap mereka, pada anak-anak mahasiswa ini. Kalau mereka memang positif, kita anjurkan mereka misalnya untuk rawat, dan kita berikan terapi sesuai dengan standar yang ada. Kemudian untuk pencegahannya, kita memberikan penyuluhan. Ya, penyuluhan pasti kembali lagi ke PHBS, Mbak Men. Ya, jadi pengolahan makanan harus baik, air minum harus memadai, alat makan itu harus bersih, dicuci dengan air yang benar, kemudian cuci tangan itu jangan lupa. Nah, pengolahan makanan itu harus benar. Harus penting ya. Itu penting sekali gitu, karena sumber penularannya memang dari situ. Bu Kamelia, selain lingkungan kampus, mungkin kedepannya Dinkes harus bikin apa lagi nih supaya ini tidak menyebar? Yang jelas mungkin sudah jelas kami dengan ini adalah pembelajaran yang mahal ya Mbak Mei, bahwa pihak kampus pun mungkin di sini IPB adalah menampung orang yang demikian banyak. Kalau sampai terjadi masalah infeksius seperti ini, sebaiknya segera melapor. Segera melapor mungkin ke unit pemerintah yang paling dekat. Di situ ada UPT Puskesmas Dramaga, sehingga kita bisa melakukan antisipasi berikutnya. Yang kedua, jelas bahwa kita tetap harus selalu menyampaikan PHBS, penyuluhan tetap itu penting sekali. Bagaimana kebiasaan pola masyarakat, dari mulai pengolahan makanan, dari mulai cara mencuci alat makan, kemudian juga bagaimana membiasakan diri kita mencuci tangan, dan jangan sekali-kali alat makan dipakai rame-rame dalam waktu yang paling penting nih. Itu yang paling penting. Biasanya misalnya 1 gelas rame-rame, nah itu paling tidak boleh. Baik Ibu, sekaligus berpesanlah kepada masyarakat di Kabupaten Bogor supaya berhati-hati untuk virus ini. Baik pemirsa Kabupaten Bogor yang saya cintai, yang saya hormati, himbauan kami dari Dinas Kesehatan, 1, biasakanlah dengan cara PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat, di mana kita harus selalu rajin mencuci tangan setiap kali kita akan melakukan aktivitas makan ataupun yang berkaitan dengan mulut kita. Kemudian cucilah bahan makanan dengan baik, olahlah dengan baik dan benar. Kemudian alat-alat mencuci makan, alat-alat cuci makan dan minum
mohon untuk dibersihkan oleh sabun dan juga dibilas dengan air yang cukup dan juga air yang bersih. Kemudian yang paling penting adalah tingkatkan daya tahan tubuh dengan makanan yang sehat. Ibu, satu sebelum saya lupa, sebelum kita tutup, beberapa kali ada pemberitaan soal isi ulang air galon, apakah itu juga berpengaruh? Kemungkinan bisa berpengaruh, Mbak Mei, karena itu juga ini menjadi PR kami bahwa pengusaha-pengusaha air isi ulang ini memang harus kembali kita tertibkan, kita ambil sampel airnya, apakah dia di situ mengandung kuman, tidak saja mungkin hepatitis, bisa juga kuman-kuman yang lain. Biasanya Escherichia coli, salmonella, itu yang menyebabkan orang muntaber, keracunan. Jadi waspada, sekali lagi pengguna air isi ulang itu pun harus kita hati-hati. Baik, Ibu Dr. Kamelia, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Mei. Ya. Pemirsa, demikianlah dialog kita pada hari ini. Saya Mai Prasentia beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.